Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel bentuk pecahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas dengan beberapa metode dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama dengan metode eliminasi, yang kedua dengan metode substitusi, yang ketiga dengan metode eliminasi dan substitusi atau campuran, yang keempat dengan metode determinan. Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba menyelesaikan yaitu sistem persamaan linear dua variabel bentuk pecahan. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Misalkan di sini contoh 3 per X ditambah 2 per Y sama dengan negatif 12. 1 per X dikurangi 3 per Y sama dengan 7. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini yaitu kita misalkan. Nah, kita misalkan 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B. Setelah kita permisalkan, langkah selanjutnya adalah kita rubah sistem persamaan linear dua variabel tadi sehingga menjadi yang tadinya 3 per X, karena kita misalkan 1 per X nya adalah A, maka persamaannya menjadi 3A plus 2 per Y menjadi 2B. Nah, tadi kita misalkan sama dengan B untuk 1 per Y nya sama dengan negatif 12. Begitu juga untuk yang persamaan kedua, 1 per X, maka menjadi A dikurangi 3 per Y menjadi 3 kali B sama dengan 7. Langkah berikutnya adalah kita selesaikan. Nah, kalian bisa menyelesaikan dengan eliminasi, substitusi, metode campuran, atau determinan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi atau metode campuran. Kita kalikan masing-masing dari tadi perubahan persamaannya tadi sehingga variabelnya adalah A dan B. Masing-masing kita kalikan sekarang supaya variabel A-nya ini sama, maka kita kalikan yang atas kalikan 1, yang bawah kali 3. Karena kita ingin mencari nilai B-nya terlebih dahulu, maka harus kita samakan koefisien A-nya. Jika kalian ingin mencari nilai A-nya terlebih dahulu, maka yang harus kalian samakan nilai koefisiennya yaitu B. Sehingga atas kalikan 3, bawah kali 2. Tinggal dibalik ya, seperti itu. Nah, kita cari dulu nilai B-nya, maka kita samakan koefisien A-nya di sini. Yang atas koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 1 untuk A, variabel A. Maka masing-masing kita kalikan yang atas kalikan 1, yang bawah kali 3. Ini tinggal dibalik ya. Sini bawah kali 3. Sehingga yang atas tetap 3A plus 2B sama dengan negatif 12, yang bawah kalikan 3 semuanya. Maka di sini menjadi 3A dikurangi 3 kali 3 adalah 9B sama dengan 7 kali 3 adalah 21. Langkah berikutnya, perhatikan di sini tanda atau nilai dari koefisien A
yang atas positif, yang bawah juga positif. Maka supaya menjadi 0, kita harus memberikan operasi bilangannya, yaitu pengurangan. Supaya 3A dan 3A di sini menjadi 0, maka harus 3A dikurangi 3A. Ini ya. Jika berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, maka tanda operasinya di sini adalah penjumlahan. Itu ya. Tapi kalau tandanya sama, baik itu positif semua atau negatif semua, maka tanda operasinya supaya menjadi 0, nilainya nanti harus di sini tandanya negatif. Nih. Saya ulangi. Jika tandanya yang akan kita hilangkan itu sama, baik itu positif maupun negatif, maka operasinya adalah dengan pengurangan. Jika tanda yang akan kita jadikan 0, nilainya nanti positif dan negatif, maka tanda operasinya adalah penjumlahan. Nah, di sini karena sama, positif semua, maka operasinya adalah dengan pengurangan. Sehingga di sini cara membacanya, hati-hati. 3A dikurangi 3A sama dengan 0. 2B dikurangi negatif 9B. Hati-hati ya. 2B dikurangi negatif 9B. Jangan langsung 2B dikurangi 9B. Salah. Karena hasilnya nanti berbeda. Nah, yang betul 2B dikurangi negatif 9B. Negatif ketemu negatif, hasilnya menjadi positif. Maka menjadi 2B ditambah 9B. Sehingga nilainya adalah 11B. Kemudian negatif 12 dikurangi 21. Atau negatif 12 negatif 21. Hasilnya adalah negatif 33. Langkah berikutnya tinggal kita pindah ruaskan sehingga nilai B sama dengan negatif 33 dibagi 11, yaitu nilai B-nya sama dengan negatif 3. Setelah kita temukan nilai B-nya, langkah berikutnya adalah kita substitusikan. Yaitu kita substitusikan ke persamaan. Boleh kita gunakan 3A plus 2B sama dengan negatif 12, atau A kurangi 3B sama dengan 7. Kita substitusikan. Kita ambil persamaan yang kedua, A dikurangi 3B sama dengan 7. Kemudian kita substitusikan nilai B-nya, yaitu negatif 3. Sehingga di sini negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Maka persamaannya menjadi A plus 9 sama dengan 7. Sehingga nilai A itu sama dengan 7 dikurangi 9. Maka didapatkan nilai A itu sama dengan negatif 2. Setelah itu, kita kembalikan ke permisalannya tadi. Dimisalkan 1 per X sama dengan A, dan 1 per Y sama dengan B. Maka kita kembalikan 1 per X sama dengan A nilainya adalah negatif 2. Maka nilai X berarti sama dengan 1 per negatif 2. Tinggal kita kalikan silang atau pindah ruaskan di sini. Yang X kita pindah ruaskan ke kanan, yang negatif 2 kita pindah ruaskan ke kiri. Begitu juga untuk 1 per Z. Kan ada kekeliruan di sini. 1 per Z itu sama dengan B. Nah, sehingga 1 per Y sama dengan B. Tadi kita sudah menentukan nilainya adalah negatif 3. Sehingga 1 per Y sama dengan negatif 3. Dengan cara yang sama, maka nilai Z itu adalah 1 per negatif 3.
tinggal pindah ruaskan di sini, Y-nya pindah ke ruas kanan, negatif 3 dipindah ke ruas kiri. Nah, penyebut berubah menjadi pembilang, pembilang berubah menjadi penyebut untuk pindahan ruas di sini. Nah, sehingga ketemu nilai X itu sama dengan negatif 1/2, sedangkan nilai Y yaitu negatif 1/3. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di sini adalah X sama dengan negatif 1/2, Y sama dengan negatif 1/3. Silakan jika ada yang ditanyakan dalam penyelesaian himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel ini. Untuk latihan, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2/X ditambah 1/Z. Saya ulangi, 2/X dikurangi 1/Z sama dengan 8. 3/X ditambah 2/Z sama dengan 5. Nah, silakan kalian selesaikan, tentukan himpunan penyelesaiannya. Bisa menggunakan metode eliminasi, menggunakan metode substitusi dengan eliminasi dan substitusi, atau dengan metode determinan. Nah, silahkan bisa dipilih salah satu dari cara tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan japri ke kami. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.